Coba Asyam share screen. Nanti Mister biar bisa cek. Ini Mister tadi buatnya di laboratori Asyam. Sebentar lagi dimuat. Oke. Tadi Mister buat di laboratori di sini. Jadi mau buat dia main-main, coba-coba. Mister pakai laboratori, kemudian create project. Udah deh. Jadi ini tadi. Ini bisa macam-macam Asyam. Warnanya. Koneksi Asyam bermasalah kah? Kok ada simbol warna merah di bagian Asyam? Aman koneksinya? Suara Mister kedengaran nggak? Nah ini juga di bawahnya ini ada berbagai macam color juga yang biasanya dipakai. Kalau Asyam mau cari kombinasi color juga ada nih. Nah ini pilih di palette, boleh. Di color juga boleh. Jadi kalau mau kayak kemarin Asyam idenya mau buat rainbow, coba aja cari di sini popular palette. Nah rainbownya kayak mana bentuknya? Warnanya, gradasinya gimana? Nah ini ada semua nih. Jadi enak tuh, jadi patokannya jelas. Kalau Asyam mau buat rainbow-nya bentuknya kayak mana. Misalnya bentuk rainbow-nya yang ini ya, rainbow ada nih. Dia terdiri dari kode heksanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal pakai aja. Ntar di copy. Bentar. Belum masuk ke ini tadi ya Mister. Nah, Mister back dulu. Jadi di dalam ini, di depan ini ada palet Asyam. Ada palet. Nanti kita bisa nyari sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau mau nyari kombinasi warna ya, kayak kemarin kan Asyam idenya mau pakai rainbow nih. Nah ini ada nih rainbow, palet rainbow. Nah, ini ada kode heksanya, tinggal dipakai heksa. Terus masuk ke yang codingan tadi. Kita buat dulu yang di sini. Merah. Tadi jadinya merah ya kan? Tinggal copy-copy aja. Jadi enak kalau mau pakai heksa. Nah, ada palet itu. Ini Mister share screen juga. Nah, ini diklik paletnya, nanti pilih paletnya yang apa nih? Bebas. Ini websitenya memang khusus buat ini palet. nentuin warna-warna, iya. Nentuin warna-warna mau pakai apapun bisa tuh warnanya. Karena kalau pakai heksa, kita lebih banyak kombinasi warnanya daripada cuma sekedar bahasa Inggrisnya aja. Tapi Kenapa? Oh, itu ada color heksanya kan? Tinggal pakai aja color heksanya. Ini kenapa? Ini Asya masuk ke ini ya, di bagian color ya. Ini macam-macamnya gradasi color Asya, mulai dari putih sampai hitam. Iklan tiba-tiba kenapa? Iklan, jangan diklik ya iklannya. Iklannya jangan diklik, biarin aja. Nah itu macam-macam kan. Ada kode heksanya. Banyak yang putih. Kalau mau yang warna-warna biasa, Asya masuk ke bagian color. Di atas tuh ada color kan juga kan. Colors. Nah, milih yang color name atau popular color atau color name dan sebagainya, pilih terserah Asyam. Terus kalau masuk ke popular color, nah bentuknya gini. Gimana? Asyam yang melihat paling besar itu ada warna. Maunya warna apa? Kalau mau custom yang kayak tadi yang Mister contohin. Di bagian atas ini, di sampingnya get info, itu ada gambar color nih. Nah, tinggal diklik sini. Nah di custom deh, Asya mau custom apa warnanya? Boleh, nggak apa-apa. Ini juga heksanya, tinggal di copy aja. Atau copy. Kenapa? Tinggal di copy aja.
di blok, di copy. Nah, gitu. Terus coba masuk ke yang ininya, ke Sama nama-namanya. laboratori. Gak apa-apa. Dapat? Ya, code-nya bentuknya kayak gini ya, kira-kira ya kalau mau coba color. Tinggal di copy aja di sini nih. Kita kasih tanda kode hexa. Belum. Coba di share code-nya Asyam. Iya, oke. Sabar. Oke. Kode hex. Kode hex Maksudnya? itu kode hex itu yang tadi yang di copy sama Asyam. Ada mulai dari hashtag, gambar hash, kemudian ada angka-angka dan huruf. Yang ini kode hexnya. Yang bentuknya kayak gini. Ada hash, ada tanda pagar gini. Kemudian ada kombinasi angka sama huruf. 6 kombinasi angka huruf. Dimasukin aja yang di copy tadi. Coba code-nya Asam di share. Mister masih lihat yang di bagian color nih. Biar Mister bisa lihat gimana Asam codingnya. Sebentar. Oke. Maksudnya Mister Asam share screen kolaborator. Yoi, ke laboratorinya. Perasaan aku belum ngerilis Rainbow ya. Circle udah ada. Sudah bisa penerapannya color hex ke turtle-nya. Mirip seperti yang kalau kita pakai ini. Lagi usaha buat modul dulu itu. Oke. Asya bisa share screen yang itu enggak? Yang laboratorinya enggak? Jadi biar Mister kelihatan nih. Sebentar. Oke. Saya lagi mau share screen nih. Screencast dulu. Nice. Yang ini. Oke, yes. Nah, kita coba.
Mana? Oh ini dia Yang tadi ngambil kode Hex-nya dari website yang tadi. Tinggal di copy terus dimasukin. Asyik lagi coba Ctrl C. Heeh. Nah ini kita butuh ini nggak sih? Betul, tetap butuh. Nah, mantap. Sekarang coba warnain. Bikin Begin feel-nya sebelum sebentar menggambar. bisa coba dulu. Apa? Begin feel-nya sebelum menggambar. Jadi sebelum circle kita begin fill, kemudian setelah circle kita kasih end fill. Oke. Berarti di habis ini nice. Iya. Ini nggak usah dikasih jarak kan? Dikasih underscore. Fungsi itu biasanya dikasih underscore kalau dia ada dua kata. Iya. Begin fill, tanda kurung buka kurung tutup di bagian terakhir. Yes. End fill. Asam lagi nggak enak badan nih. Enggak. Oh. Cuma batuk doang. Oh, kirain. Lagi musim hujan soalnya. Coba. Ya, tapi nanti itu hilang, cepet hilang nanti. Hilang. Kurang apa kayo kalau misalnya kita mau mempertahankan gambarnya? Tahu Asin cuma ini aja dulu ngecek. Oke. Nanti dulu. Asin sebenarnya mau ngebuat sesuatu sih. Allahu Akbar. Untung aja udah aku copy. Kenapa? Salah ya, cut ya tadi ya. Lah. Benar ini. Oh iya benar. Nah sisa warnanya di warnanya ambilnya di yang tadi ya. Ganti jadi apa ya? Macam-macam tuh warnanya. Kalau pakai hexa bisa banyak. Tinggal hapus ininya. Untuk Nah, kok hapus semua? Iya. Kok hilang semua sih? Elah, kenapa ini? Ya, kemana tadi? Nice. Oke.
tadi kehapus. Iya, makanya tadi Mister bilang kok kehapus semua Aisyah. Oke. Ada yang Kata kurang aku, nggak tuh? Coba cek. exit on click. Ya, selain itu, Tapi nanti dulu. Apa ya? ayo. Baris ke Enggak tahu Sam. baris ketiga. Bagaimana peraturan untuk menuliskan pemanggilan fungsi? Baris 3 dan baris 6. Baris 3 sama baris 7. Yes. Ya, itu coba dibetulin. Ya, oke. Jangan lupa peraturannya itu mutlak. Kalau nggak kayak gitu nggak kepanggil nanti begin filenya. Nice. Oke, nice. Setelah itu exit on ini kan Betul. Wahai turtle itu gak usah pakai spasi ya? Nggak usah. Yes. Bisa nggak gitu? Wih, gambar ungu dulu. Lah. Itu kepotong lagi. Kayaknya nggak support Tapi di kok browsernya. Di browsernya Asam pakai apa ini? Pakai Chrome atau pakai Firefox atau pakai apa nih? mantap. Pakai Aku pakai Google Chrome. Ada Microsoft Edge nggak di situ? Microsoft Edge. Coba saya cari. Aplikasi Microsoft Edge nggak? Ada. Nah, Di bagian paling bawah. Coba pakai Microsoft Edge Asam. Masih kepotong nggak? Oke. Yang ini nggak usah di close browsernya, ntar tinggal di copy. Tapi coba buka dulu yang Edge-nya gimana? Masih kepotong nggak? Kok bisa kepotong gitu ya? Kalau Mister 100 kepotong juga nggak nih? Enggak, kayaknya. Mister pakai Microsoft Edge. Tuh, enggak. Ini ada resolusi apa? Kalau Mister tambah jadi 200. Oh, dia baru kepotong di atasnya. Berarti bener resolusi Asam ini yang apa? Kurang support. Jadi nggak bisa menggambar yang terlalu besar. Mister? Nih, Mister coba yang gambarnya besar banget nih, sampai 200 nih radiusnya. Mister juga kepotong karena resolusi Mister emang Mister setting untuk sebesar ini aja. Gitu. Jadi nggak bisa besar-besar memang untuk yang resolusi di komputer Asam. Untuk yang di laptop Asam ini kan. Kemarin kan waktu di komputer masih aman tuh. Gimana? Sudah coba Edge-nya? Ngaruh nggak? Kalau Mister ini kepotong kalau udah terlalu besar. Sebenarnya kalau mau pakai Visual Studio Code sudah coba.
Tapi kok di Mister masih full gambarnya waktu circle. Iya, itu yang kalau kecil kan Asyam, tapi kalau udah besar udah nggak support lagi punya Mister. Ini coba Mister pakai yang ini ya, coba pakai Visual Studio Code, bisa nggak? Oke. Nah, ini Mister mau coba ini ya. Coba Asyam. Bisa coba yang di Microsoft Edge, Coba potong juga Asyam nggak? ganti jadi gitu. Asyam belum coba. Belum coba. Kalau di Mister mau yang Edge mau yang enggak tuh, iya keluar koordinat Asyam. Nih ya, Mister mau coba tunjukin ke Asyam nih. Kalau kita gunain Visual Studio Code, jadi sebenarnya ini ada koordinatnya Asyam, koordinat maksimalnya. Nah di Python itu koordinat maksimalnya berapa ya? 180 ya kalau nggak salah. Paling atas itu. Nah jadi kalau dia lepas dari koordinat, dia akan kepotong. Nah ini Mister coba share screen, Mister coba di bagian Visual Studio Code nih. Jadi kita itu sebenarnya bisa pakai juga nih untuk yang IDE yang di luar Asyam. Nih. Asyam kelihatan nggak kalau Mister sekarang ngebuka Visual Studio Code? Ini namanya Visual Studio Code. Jadi kalau nanti Asyam itu bekerja dengan real code, itu biasanya nggak pakai online lagi Asyam. Jadi kita pakai namanya IDE buat ngecode apapun. Ini ngecode Python bisa, JavaScript bisa dan sebagainya. Nah, ini Mister contoh ini. Ini kan Mister pakai yang angka 200 ya nilainya ya. Nah, ini Mister run. Kalau Mister run dia kelewatan nanti Asyam. Nah, ini batasnya itu di atas ini. Jadi kalau dia itu kelewatan dari batas ini, dia akan terlihatnya kepotong. Tapi sebenarnya nggak kepotong. Dia tetap menggambar. Nah, kenapa? Gimana? Bisa aja mungkin ada gimana kalau apa tuh namanya? Kita gotok dulu. Ya, digeser dulu ke bawah. Jadi jangan pakai yang posisi tengah 0,0. Coba digeser ke bawah Y-nya. Jadi bentuknya kayak gini nih. Mister balik lagi ke ini ya. Ke bagian ini apa yang algoritmik lagi. Tadi kan Mister kan kepotong tuh. Jadi caranya betul kata Asyam, pakai goto. Nah, ini kan. Tadi Asyam kan kepotong ya. Nah, sekarang Asyam tambahin untuk posisinya diganti. Jangan lupa kalau mau pergi ke suatu titik, kita harus pen up dulu ya Asyam, biar nggak kecoret. Nah, ini goto ke bagian ke bawah. 0, minus berapa ya? 50 deh. Minus ya 50 coba. Habis itu setelah itu gimana? Jadi goto itu sebelum color yang pertama ya? Sebelum color yang pertama, betul. Oke, goto. Yang ini dulu. Bisa digeser. Nah, ini dia. Kelihatan? Udah jelas? Goto, ini Y-nya ya. Y-nya Mister geser ke bawah. Minus 50. Jadi nanti dia ngegeser. Nah, kalau ini di run, dia akan turun 50 poin ke bawah. Kita coba. Tuh, dia turun dulu. Jadinya bisa mengcover yang 100. Asyam nggak bisa lihat karena Asyam lagi nulis itu. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti lihat di online lessonnya kalau udah selesai aja. Ini 200. Goto 0 minus 0, minus 100. 0, minus 100. Ntar coba yang ngeliat punya Mister Asyam, besar banget lingkarannya. Tapi Mister harus geser ke bawah biar dia full kelihatannya. Kalau nggak gitu nggak bisa kepotong sama kayak kasusnya Asyam. Full kan? Jadi sekarang? Ini Asyam coba dulu 100 ya. Oke. Asyam coba 100 bisa gak ya? Coba digeser ya ke bawah ya. Kenapa 1000?
Asyam lagi. Oke, mana? Coba share ininya Asyam, codingnya Asyam. Sebentar, Mister. Oke. Gak kopi. Tidak tercopy gimana? Coba Mister cek. Nice, gak kopi. Gimana? Aman? Bisa aja 100. Bisa. Aman. Bisa penuh gambarnya. Bisa. Coba tambahin 50. Nanti Asyam cek max-nya itu berapa? Apanya nih? Coba Mister lihat dulu. Mana ini gambarnya Asyam belum muncul. Oh ya, lupa. Sabar. Duh, salah. Ini nih, Asyam screencast dulu ya. Oke. Di project laboratori aku. Nah, udah 150. Apa tuh? Masih bisa. Asyam udah liburan belum? Bisa. 50 foto. Iya, terlalu besar mungkin. Coba turunin lagi 150. Butuhnya itu minus 150. Kayak tadi Mister nuruninnya sampai 200. Biar bisa. Di stop dulu. Habis itu diganti minus 150. Oke, ayo kita coba. Ya, turun dulu turtle-nya. Oke, putar. Pas banget 150. Pas banget ya. Berarti maksimal itu 150 Asyam yang punya Asyam resolusinya. Kalau Mister, ini tergantung resolusi sepertinya. Sampai 200 nih Mister. Nih kelihatan nggak? Tuh sampai 200 nih. YXY-nya sampai 200. Y-nya tingginya. Jadi tergantung resolusi dari komputer Asyam. Semakin tinggi resolusinya punya Asyam, semakin tinggi juga nanti resolusi buat ininya, buat ngegambar di turtle-nya. Wes berubah-berubah ya. Oke, mantap. Nanti kalau Asyam ada waktu, coba Asyam buat yang benar kayak bentuk rainbow Asyam. Kalau ini kan bentuknya kan lingkaran. Kemudian ganti-ganti warna. Nah, sekarang kalau bentuk rainbow, jadi rainbow itu kan bentuknya busur. Jadi yang atas merah, kemudian yang bawahnya merah apa biru, kemudian bawahnya biru, kuning, hijau, sampai terakhir yang paling kecil. Jadi bentuknya rainbow. Coba buat di laboratori, terus di-share di community. Coba ntar ada yang komen banyak nggak tuh? Pasti banyak tuh. Kayaknya belum ada tuh project rainbow kayak gitu. Masih belum ketemu Mister yang project rainbow yang kayak nanti Asyam coba. Asyam juga kepikiran gitu. Jadi nanti animasinya lebih ini kan lebih interaktif lagi. Warnanya tuh tapi bakal Asyam tahu harus buat project ini. Oke. Udah ya, dapat ya. Berarti caranya tinggal masukin color hexanya aja. Kalau Mas Asyam pengen macam-macam warna, mulai dari A sampai Z tuh ada di sana.
Tinggal masuk di bagian website Color Hexa tadi ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke materinya dulu yuk. Gimana? Ayo. Oke, kita stop dulu untuk yang projectnya. Nanti kita lanjutkan lagi kalau masih ada waktu. Oke, sekarang kita masuk ke course-nya lagi ya. Oke, sekarang kita mulai untuk masuk ke yang loop. Kemarin turtle-nya kan nggak pakai loop nih ceritanya. Nah, sekarang Ini Asun lagi oke, udah muncul belum screen-nya, Mister? Udah muncul share screen, Mister, mengenai materinya turtle loop? Kayaknya ini udah ada. Udah ya. Oke, good. Nah, sekarang kita mau pakai. Tapi Asun lagi udah kebuka belum sih ini course-nya? Lagi loading course Asyam. Belum muncul di ini di Mister. Nanti aja dimunculin nggak apa-apa. Kalau sudah kita udah ada Asun coba. Kita ke online. Oke. Udah, kita bisa coba mulai. Gak sabar untuk kerjain course. Siap. Oke. Kita sekarang mau belajar untuk membuat loop di turtle. Konsepnya sama ya, Syam ya. Loop itu perulangan. Bisa pakai for, bisa pakai while. Terserah apa-apa. Nah, ini nanti kita akan belajar untuk mengulangi kegiatan. For in range. Ya, for in range, bener. Nah, ini nanti kita akan belajar untuk ngebuat perulangan. Contohnya kayak kemarin kita buat apa? Rectangle yang bentuk persegi. Itu kan sebenarnya kan sama ya kan polanya. Maju, kemudian sudutnya diputar 90. Maju, diputar 90. Terus muter sampai 4 kali. Nah, itu bisa dibuat for. Nah, jadi misinya tuh seperti itu gambarannya. Contohnya kayak gini nih, di bagian presentasi Mister ada gambar bintang. Diulang sampai 5 kali. Kenapa? Karena ada 5 ya sisinya, sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi diulang sampai 5 kali. Sama kayak juga sih persegi atau segitiga, diulang 3 kali. Kalau persegi 4 kali. Nah, ini sudutnya kalau mau buat bintang. Kenapa? Aman? Oh, bintangnya kayak kelebihan garis gitu ya? Kenapa kok dilebihkan? Ini sebenarnya bukan karena kelebihan garis. Ini kenapa kok dilebihkan? Ini mau menunjukkan ke kita, ke Asyam, bahwa turtle itu bergeraknya dari sudut luar yang kemarin Mister jelaskan. Nah, ini tuh untuk memudahkan aja. Jadi kalau kita mau membelokkan 36 derajat secara sudut dalam, berarti di turtle kita pakai 144. Dimana dapatnya ini? Cara ngedapetin 180 minus 36. Yes, benar. Nah, jadi ini bukan kelebihan nih maksudnya dari gambar ini. Jadi kita hanya diingatkan nih sama gambarnya. Ingat ya, turtle itu pakai sudut luar ya, bukan sudut dalam. Nah, kalau mau buat bintang, ini kita bisa pakai sudut 144. Boleh. Nanti akan terbentuk bintang. Oke, kemudian, nah ini tadi yang Mister bilang untuk loopnya. Ini tadi kan sebenarnya kita mengulang 5 kali nih, Asyam. Maju dulu left, maju dulu left. Maksudnya rotasi ya. Maju dulu left lagi sampai ke 5. Berarti kan ini bisa diefisiensikan toh? Sama semua ininya, programnya. Pakai apa? Ya pakai loop yang tadi Mister bilang. Nah, akan kita pelajari di sini nanti. Jadi cukup tulis satu aja kodenya, yang forward 150 sama left 144, kemudian dimasukkan ke dalam loopnya. Udah jadi. Wow. Kayak gitu aja. Jadi si simple itu untuk menggunakan loop di bagian turtle. Nggak ada modifikasi dari function loopnya sendiri, itu nggak ada. Kita pakai apa adanya loop, tapi kita dalamnya kita gunakan komennya turtle. Nah, oke, ini ya terkait dengan materi yang kemarin. Asyam juga sudah oke, kemarin udah bisa semua. Nah, sekarang kita coba masuk ke ininya aja langsung, ke course-nya. Kita coba praktek langsung. Gimana sih loop di dalam turtle? Ayo, langsung yuk. Nanti kalau butuh materi lagi baru kita balik lagi. Oke. Coba share screen nanti ya. Course-nya Asyam. Kita masuk course-nya yang nomor 2 ya, lesson 2 ya berarti ya.
lesson 2 itu yang mana ya? Oh, ini keluar dulu ya, Mister. Lesson 2 nomor 3. Yang modul 4 lesson 2 nomor 3. Ya, benar. Nanti munculnya seperti ini. Yo, coba yuk kita kerjakan. Oke. Yang pertama terkait dengan pemahaman materinya. Ya, sama ya konsep loop. Ingat-ingat aja konsep loop seperti apa. Ya. Coba Mister lihat. Mana? Punya Asyam share screen-nya? Mister belum bisa melihat share screen-nya Asyam. Oh iya, lupa share screen. Belum di screencast ya. Lupa Asyamnya. Yuk, mana yuk? Oh iya, lupa. Mana screencast-nya? Udah sampai level berapa nih? Level 1 udah aman? Nah, oke. Coba kita lihat dulu yang Lagi berusaha. Yang salah nih. Yang bagian salah. Badan dari loop bisa memiliki sebanyak apapun baris. Boleh kan? Kan tadi Mister bilang komen yang ada di dalam loop itu bisa banyak. Jadi nggak hanya cuma satu baris. Berarti yang badan dari loop itu masukin yang benar. Terus loop bisa digunakan dengan operator if. Betul apa salah? Kalau kita mau menggunakan loop, operatornya apa? Yang kita pakai, fungsinya yang kita pakai namanya apa? For dan while. For dan while. Berarti kalau menggunakan if bisa nggak kita buat loop? Enggak. Nggak bisa kan? Nah, berarti bener ya disalah. Nah, itu kenapa muncul lagi tuh? Terdapat loop dengan hanya satu baris di badannya. Itu betul juga. Yang atas terdapat loop dengan hanya satu baris di badannya. Itu bisa. Nah, kan boleh 1, 2, dan seterusnya. Kemudian satu lagi tuh, loop bisa mengulang tindakan tanpa berhenti. Bisa nggak dia itu forever loopnya? Bisa kan? Bisa. Iya, kita pakai while true. Udah. Nah, coba sekarang di answer bisa nggak? Nah, gitu ya. Konsep loopnya sama Asyam. Mau dia dipakai di Turtle, mau dia dipakai di mana lagi, di Pygame, mau dimanapun konsep loop sama. Wih, yuk kita coba cek yuk. Sekarang ngetiknya Asyam udah lebih dari 40 nggak? Bisa nggak lebih dari 40 yuk? Waktu itu bisa sampai 50. Oh iya. 1. Mantap. Ayo coba yuk. Kita latihan terus. Lagi cepet mungkin nih mana nih? Oke. Guys ya, aku di Tokopedia pakai beauty kan aku tuh pembelinya rese kayak kamu. Beli ke dengan setnya dua. Mantap nih. Kayaknya tembus 50. Ini kayaknya mau buat apa ya? Ini buat garis ini, cuma garis aja. Iya, tapi garisnya panjang banget. Sampai diulang 4 kali tuh. Jadi nanti panjangnya jadi 50 kali 4, 200 pixel. Panjangnya. Udah aku ada Tokopedia, ya Grab, ya Gojek, ya Beauty. Terus yang bawa tuh pakai itunya shop.
kopi. Oke, coba. Wih, bener kan tembus kan 50. Mantap. Oke, good job Asyam. Dul. Tembus. Oke, sekarang nomor 5. Nomor 5, Mister juga nomor 5, nomor 3. Guys. Optimalkan programnya. Nah, ini tadi kita coba implementasikan loopnya. Coba Asyam taruh bagian mana loopnya itu nanti. Hapus dulu. Hapus dulu. Betul Hapus sekali. dulu. Hapus dulu. Ojek ya. Mana ini? Ah, Bukan 3 jam. Ayo, lanjutin. Yang punya Asyam. Loopnya di mana? Di part taruhnya. why lah. Mau pakai while boleh, pakai for boleh. Yang mana yang lebih efisien dan yang mana yang lebih mudah bagi Asyam pakai aja, nggak ada masalah. Oke, pakai for ya. Oke. Oh, sayang sekali ada bad input. Apa yang kurang tulisannya itu? Coba di debug. Oh, itu dia. Oke, yang teliti ya. Oke, good. Apalagi yo. Bad inputnya itu di bagian baris ketiga. Kalau nggak nyemprot selonjornya mau bang kakinya. Nah, daripada enak Hide turtle dan exit on click-nya nggak perlu dimasukkan ke dalam for Asyam. Oh. Dia nanti di bagian terakhir di luar for. Udah betul tadi. Yes. Nice. Oke, coba. Bisa nggak? Set. Dia loadingnya agak lama. Wah, mantap. Oke. Gaskan nomor 4. Nomor 4 tuh masih mengoptimalkan program juga nih. Biar lebih lancar. Bener gak sih? Bentar, Mister coba cek juga. Ya benar, optimalkan programnya. Kalau yang tadi persegi, ini segi 5. Keluarga Fatma, segi 5. Kayak perisainya Pancasila. Pancasila dasar negara. Kita buat perisai Pancasila. Mana tuh? Konsepnya sama ya kayak tadi. Konsep loopnya juga sama. Hati-hati penulisannya, fungsi, aturannya gimana. Oke. dompet ayah mana ya? For RE. Asyam, sorry Asyam, itu caps lock Asyam. Kok besar semua? Lah iya. Nggak tahu. Aslinya ngetik aja. Pencet, oke. Oke. Nah, tadi loading dulu. Tadi waktu mau ngetik angkanya itu loading dulu, mikir dulu. Mantap. Oke. Good job. Lanjut ke level 5. Level 5 apa ya? Level 5. Ubah programnya. Wih. Suruh ubah apa nih? Ya, coba ya dibaca ya soalnya Mister pantau dari sini. Apa yang coba itu hasilnya apa sih kalau itu di jalannya? Oh, mau buat desain gunung berulang-ulang. Ada gunung kecil, gunung besar gitu maksudnya. Diulang 4 kali dari itu.
Oke, jadi yang ada itu masih sekali. Nah, sekarang tugas Asyam buat sampai 4 kali, Asyam. Nah, berarti di mana harus menempatkan functionnya yang baru? Berarti kita ada function. Berarti harusnya Mm-mm. empat kali. Ya, benar. Oke, kita pakai fungsi loop. Betul, terus. Tinggal di tab deh semuanya. Oke. Allahu Akbar. Ini ada satu. Wih, cepet banget. Oke, mantap Asyam. Good job. Kawan. Udah paham ya berarti ya. Sekarang ini agak lebih kompleks dikit tapi. Ya, sekarang coba kita lihat soalnya ya. Kalau ini perlu membaca. Tapi ini bakal berapa? Sabar. Kenapa? Suara Sam putus-putus. Sabar. Enggak. Nah, di situ soalnya dikatakan kita mau buat taman hiburan ya. Ketentuannya di bawahnya tuh. Buat fungsi menggambar segitiga. Nah, ini sebenarnya nih kalau Asyam teliti, ini tuh bentuknya dari segitiga biasa, kemudian digeser. Set diputar dikit-dikit derajatnya. Nah, bentuknya sebenarnya dari segitiga ini. Nah, sekarang buat dulu aja yang pertama, fungsi untuk menggambar segitiga. Gimana code-nya? Coba. Wah, ini ada tipsnya, tips dan triknya. Cara kode untuk menggambar segitiga. Nah, mirip seperti itu Asyam. Jadi nanti kodenya kurang lebih seperti itu. Tapi for i in range-nya berapa? Asal nggak tahu. For i in range-nya nanti dia di sini ada ketentuannya kan? Coba di bagian bawah nih. 36 segitiga. Berarti nanti for i in range-nya 36. Di dalam soal udah ditentuin tuh. Kalau Asyam lihat di bagian nomor 2, membuat loop yang menggambar segitiga itu ada ketentuannya. Buat loop yang menggambar 36 segitiga. Oke, habis itu tambahkan kecepatan kura-kura menjadi berapa itu? 10 ya? 10. Speed berarti. Speed, ya betul. Nah, sekarang Speed kerjakan dulu yang nomor 1 dulu. 1, 2, 3 urut. Gak apa-apa. Nah, ini ada nih tipsnya yang tadi Asyam buka. Coba kerjakan, Mister Cek. Apa yang harus dilakukan pertama untuk membuat atau memanggil code turtle-nya? Ini enggak. Oh, bisa. Oke. Nice. Udah terbiasa ya, sekarang udah manggil modulnya. Nanti untuk modul-modul selanjutnya kayak gitu juga ya Asyam, manggilnya sama. Oke, lanjut. Kita buat fungsi. Yang pertama tadi dikatakan kita buat fungsi segitiga. Nah, buat dulu fungsi segitiganya. Dengan namanya terserah, mau pakai segitiga atau mau pakai gambar segitiga juga boleh. Ingat aturan. Harus pakai def ya?
Yup, betul. Namanya fungsi itu pasti harus menggunakan operator def. Kalau nggak pakai fungsi, Kalau nggak pakai def, nanti dia nggak terdefinisi. Def itu sebenarnya kita artinya gini, oh, mendefine. misalnya, Kenapa? Apa tuh? kalau misalnya kita nggak pakai fungsi, gimana? Boleh. Nggak apa-apa, sebenarnya bisa aja. Tapi kita belajar untuk best practice Asam. Karena kalau nanti project Asyam udah besar, kan Asyam ceritanya kemarin kan katanya mau buat game tuh. Kalau gamenya udah besar, Asyam nggak pakai fungsi, nanti bingung loh cara ngedetek errornya di mana. Tapi kalau ada fungsinya kita tahu, oh fungsi segitiga nih yang error. Nanti dibilangin kok di dalam error handlingnya. Baris ini di bagian fungsi segitiga error. Nah, jadi kita enak. Oh ini nih, baris ke-3 di fungsi segitiga yang error. Oh iya ketemu. Tapi kalau nggak ada fungsinya, anggap Asyam punya ratusan kode baris. Terus dibilang, baris ke-80. Fungsi apa itu ayo? Gambar apa ayo? Bingung nggak? Kebayang nggak kalau kita harus mencari sampai rentetan baris kodenya yang dari atas sampai ke bawah. Nah, salah satu gunanya fungsi itu selain kita juga efisien, mempermudah untuk handling error gitu. Jadi coba berlatih ketika ada sesuatu yang bisa dibuat fungsi, kita buat fungsi aja. Itu ya. Deal? Oke. Oke, good. Supaya terbiasa. Nanti lama-kelamaan kita akan selalu dengan fungsi ini bergeraknya. Apalagi nanti kalau udah masuk Pygame, seru itu. Pakai fungsi banyak itu. Sebelum pakai fungsi di Pygame juga ada yang namanya Object Oriented Programming. Setelah ini Asyam, modul ke-5. Wah itu mantep tuh. Nanti turtle-nya nggak cuma satu Asyam bergeraknya. Kalau tadi kan kita pakai satu ya yang bergeraknya. Itu bisa 3, bisa 4, bisa 2, tergantung dari kita. Makin seru nanti Asyam. Bisa 30 nggak? Turtle-nya bisa, tapi tergantung dari laptopnya ya Asyam. Karena makin banyak turtle yang dia initiate, memorinya yang dimakan makin besar. Jangan sampai nanti gara-gara turtle laptop kita ngeheng. Hati-hati. Buat animasi boleh, tapi hati-hati dengan penempatan atau penggunaan objek turtle-nya karena dia bergerak. Dia butuh merender banyak hal. Butuh memorinya besar. Oke, lanjut dulu. Kita buat apa def segitiga ya. Oke, colornya blue. Ada ketentuan warna nggak? Kalau nggak ada bebas sih, nggak apa-apa. Warna nggak ada. Fungsi dengan kode segitiga menggambar segitiga sama sisi, oke ya. Kemudian 100 pixel. Habis itu biru 2 pixel. Berarti pen size. Itu dicuci pakai dua udah-udahnya ya. Ya apa kan bersih. Tapi pen size-nya gimana? Pen size-nya di atas. Saat kita mau menginitiate pen size itu taruh di bagian atas. Kok? Oh ya, pen size. Sip, betul. Yang ke-6. Sekarang kita ngebuat fungsi segitiga. For in range-nya 3 dulu. Tiga, abis itu forward 100, left 120. Oke. Nah, dilihat di soal ya. Forward. Ketentuannya dia garisnya sepanjang 100 pixel, berarti forwardnya. Terus kalau buat segitiga sudutnya 120. Karena dia sama sisi ya Asyam ya. Sisi segitiga itu total harus 180.
Kenapa kok dia pakai 120? Karena sudut dalam harus bernilai 60. Jadi perhitungannya kayak gitu ya kalkulasinya. Karena nanti ada yang namanya segitiga sama kaki, segitiga sembarang. Nah, itu macam-macam juga sudutnya. Hati-hati. Oke, segitiganya, pennya udah. Habis itu Apalagi ketentuannya? Tebal garis udah, pen size-nya 2. Oke. Speed. atas. Speednya nanti aja, jangan dimasukkan ke dalam fungsi. Di luar aja nggak apa-apa. Kan nanti supaya fungsinya itu benar-benar menghandle segitiga aja, Syam, gitu. Jadi nggak bercampur sama fungsi yang lain. Oke, sebentar Mister cek. For-nya coba dicek lagi. For-nya coba dicek lagi. Apakah yang itu ditulis betul? Yang baris kelima. Iya, saya juga cuma ada mana ini ya. Lah, kok di pen size-nya ada titik 2-nya, Syam? Olah. Titik 2-nya di mana? Yang Kelebihan. Oke. Terus baris ke-6 ke 7-nya berarti kalau dia masuk for cahayanya sudah tidak berbaca sudah cairan Speed 10. Habis speed apa tuh? Segitiga. Nah, habis masukin fungsi segitiga, enter. Lah, lupa. segitiganya digambarnya sekali ya, Asyam? Enggak kan? Membuat loop yang menggambar segitiga. Oke, ketentuannya selanjutnya yang nomor 2. Ketentuannya nomor 2 adalah for-nya sebanyak 36 segitiga. Kalau tadi Asyam pakai for kan? Di dalam loop tulis pemanggilan untuk memanggil fungsi segitiga. Setelah manggil fungsi segitiga, putar 10 derajat ke arah manapun. Boleh ke kiri, boleh ke kanan, terserah Asyam. Putar 10 derajat ya. RIGHT. 10 derajat. 10, oke. Yes. Terus apalagi? Enter. Tambahkan kecepatan. Oh, tadi udah ya, kecepatan udah 10 ya. Speed 10. Udah. Oke. Terus Ini sih. Oke, bisa nggak dia bergerak ya? Coba dicek. Ada yang salah nggak? Agak harusnya sih. Oh, Selalu lupa di situ Asyam ya. Oke, yang itu juga tuh. ini apa salah forward? Apa masalahnya? Itu harus Forward. di mana? Oh iya. Di dalam for kan? Apanya sama ya? Itu posisinya di dalam for Warnanya apa di luar sama ya. for? Itu rambutnya sama ya. Nah, gitu. Pakai tab sekali. Yes. Sekarang coba. Oke. Bukannya 2 kali ya, Mister? Kenapa? Ya. Bukannya tabnya 2 kali ya? Kan Sekali. bukannya tabnya 2 kali ya? 2 kali. Oh, 2 kali dari def. Ini Ya. di def segitiga. Benar. Kalau dihitung dari def 2 kali. Kalau dihitung dari for sekali. Boleh, gak apa-apa ngitungnya dari mana. Yang penting gini ya Asyam, ketika kita mendefinisikan suatu fungsi,
dan ada kode di dalamnya, pastikan kode itu masuk satu tab dari fungsi yang sebelumnya. Oke ya, jangan lupa itu. Kalau itu Oke. kalau itu lupa nanti bad input pasti. Oke, udah jadi ya. Coba dicek. Udah benar semua nggak? Oke, good job. Nice. Smiley. Oke, kita coba masuk ke materi selanjutnya dulu ya, yang bintang. Ini semua. Kita lanjutkan nanti di rumah ya sama Asyam ya. Nah, kita coba masuk ke materi selanjutnya lagi. Nah, sekarang kita Ini gampang, gampang. Mister. Oh, ini masih pertanyaan ya. Nah, coba. 1 bintang aja, ini gampang. Nanti Boleh. kalau pertanyaan lagi selesaiin aja. Yoi. Apa nih? Coba Asyam melihat dari kode sebelah kiri. Kira-kira apa yang betul? Oke, yang ini salah. Variabel ukuran ditambah Salah. dengan 5. Ya, coba. Yap, ini benar. 2, 3, Nah, ini benar. 5. Pada setiap iterasi for loop itu benar nggak? Ditambah dengan 5. Variabel ukuran ditambah dengan 5. Oke, nice. Good. Coba apa nih? Coba itu pertanyaan lagi nggak? Apakah ini ngoding apa enggak? Oh, proyek demo. Gimana? Mau kita lanjutkan aja? Atau mau ngoding dulu? Coba lihat dulu apa dulu. Mister Coba lihat dulu aja. proyek demonya. Ini proyek demonya. Ah, ini. Oke, soalnya apa sih? Ntar Mister lihat juga ya. Mister nggak hafal nama soalnya, ketutupan tuh di dunia ini Asyam. Soalnya buat loop ya. Oh, ini udah ada ketentuan otomatis checknya kok. Harusnya sih bisa lah. Gimana mau kerjain? Kalau ada otomatis checknya, tinggal kita ngikutin otomatis checknya aja, ya kan? Gimana? Mister ngikut Asyam. Gimana? Kita lanjutkan untuk coding bentar. Ini ada otomatis checknya, cuman ada 3 nih. Yang pertama ini buat loop, berarti buat fungsi kumpulan lingkaran 1. Habis itu yang kedua, Udah, kita lanjut dulu aja. jalan dulu ya. Sudah. Oke, nanti kalau ada kesulitan Asyam WA Mister ya, atau kabarin Lanjut. Mister ya. Sebentar. Gimana? Enggak apa-apa. Ah, ini nih. Ini yang Kode kedua mana kan? yang harus untuk mendapat gambar seperti ini? Oke, salah. Ini salah. Ini udah ada itunya ya. Ini coba left. Ini benar. Kode mana yang kalau dijalankan langsung dapetin warna persegi hijau? Yang mana? Yang mana? Ketemu? Aduh. Oh, ini nih yang benar, yang ini salah. Yang benar yang mana? Yang pakai Oh, ini doang. Kedua doang, yang kedua doang. Asyam pikir ada 2 yang benar. oh. Nggak, yang satunya itu salahnya di bagian anvil-nya. Anvil-nya kok masuk di dalam loop? Nggak boleh. Oke, sekarang ini code untuk buat kotak warna hitam sama titik ya. Asyam itu sebelah kanan ada titiknya kan, kelihatan ya. Itu juga dibuat. Jadi ada kotak warna hitam besar sama titik kecil di sampingnya. Nah, ini pakai automatic check. Nah, coba lihat ketentuannya. Oke, Mister share screen langsung ya ke yang bagian course-nya yang kedua ya. Mister, Yes. sisi dari persegi maksudnya? Mana? Parameter pesanan gambar persegi. Nah, ini Bukannya, apa? Kenapa? bukannya kalau 22
Kalau lebih dari 150 Asim kan cuma paling mentok itu harus 150 Ya. pixel. Heeh. Tapi itu udah sampai 200. Gimana? Nggak apa-apa. Itu tetap sebenarnya secara program dia menggambar 200 pixel Asyam. Hanya saja resolusi Asyam nggak support, tapi nggak apa. Kita tetap ikutin ini. Soalnya kalau kita nggak ikutin ini, nanti automatic checknya nggak jalan. Nanti Asyamnya dibilang salah terus. Gitu, nggak apa-apa. Meskipun nanti terlihat terpotong, nggak ada masalah. Nanti di gambarnya itu tetap dia dihitung sama sistemnya itu adalah 200 pixel. Nanti kalau pakai yang resolusinya besar itu kegambar Asyam 200 pixel itu. Gitu. Oke, yuk kita masuk ke parameter pesanan ya. Jadi itu ketentuan pesanannya. Coba diimplementasikan ke dalam bentuk code-nya. Oke, jangan lupa untuk buat turtle-nya selalu import dulu ya. Cara importnya ada macam-macam. Asyam boleh cari pakai import apapun yang mana. Duh. Caps lock. Coba cek. Oh, udah. Nggak nyadar waktu lagi. Wow. Bintangnya kebanyakan. Oke. Parameter pesanan nomor 1 dulu. Fungsi gambar persegi. Ini kita nggak pakai for in range. Pakai dong. Pakai persegi kan Lah. bisa dipakai for. Iya kan? Oh iya. Iya, coba dulu. Tadi Asyam udah bisa kok. Yang di awal-awal tadi kan kita udah belajar mengefisiensikan code untuk menggambar persegi, menggambar segi 5. Terus apa segitiga, ya kan? Oke, good. Mantap, udah buat fungsi. Ini nih, Mister suka lebih seru nih kalau pakai fungsi. Jadi code kita lebih sedikit dan lebih clean kelihatannya. Ini kita butuh pen up dulu. Ada Kita disuruh butuh geser pen nggak? up. Ya, betul. Karena ada disuruh geser. Mulai menggambar dari titik minus 50 sama minus 50. Jadi perlu di pen up. Mister, pernah nggak ada gitu gak sengaja salah satu proyek di Hall of Fame itu lagi pakai modul turtle tapi salah lupa pen down-nya, pen up, abis itu mulai gambar lupa pen down-nya. Jadi Pernah nggak? Belum pernah ketemu sih. Soalnya kalau itu sampai lupa fatal banget nah Asyam. Ntar dia nggak ada muncul gambarnya dong, pen up-nya di atas terus. Iya kan? Belum pernah ketemu sih Mister. Tapi kalau Mister yang kadang ngelakuin, iya, kadang Mister lupa tuh di pen down. Setelah di pen up lupa. Harusnya setelah digeser langsung di pen down. Jadi pen up itu khusus dipakai kalau kita geser aja. Setelah dikasih goto, di bawahnya goto langsung di pen down aja biar nggak lupa. Lupa. Nambah square. Goto dulu. Goto dulu dong. Oke. Oh, berarti yang ini ada fungsi dot gak sih untuk menggambar titik? Ada. Jadi ada 2 fungsi. Nanti terakhir kita tinggal manggil nama-nama fungsinya aja. Fungsi persegi, fungsi titik gitu. Udah. Makanya tadi kan Mister bilang Dot usahakan kita pakai fungsi untuk best practice dalam codingannya. Meskipun misalnya tadi kan Asyam nanya, boleh Mister nggak pakai fungsi? Boleh banget. Tapi ya nanti kita akan jadi susah nih kalau mau debugging atau handling errornya. Jadi kita belajarnya mulai dari best practice aja.
Nah, sip. Mantap. And down. Baru nanti inisiasi apa aja yang dibutuhkan. Kenapa ke back? Oke. Ke tab, habis itu ke enter. Oh. Oke, kriteria perseginya apa Mister tuh? izin ngecas ya. Ya, oh iya itu udah habis tuh baterainya. Ambil dulu chargernya. Minum dulu kalau mau minum. Sebentar. Lah. Lagi nyari. Oh itu dia kabel ujungnya. Ini ambil ujung kabelnya dulu. Udah ya jamnya. Kalau mau sampai pagi. Sudah mau sampai pagi. Iya. Udah. Tapi itu kan baterai sisa 19%. Waduh. Untung nggak ini ya. Ayo. Nggak slip. Udah dicas tuh? Oh, udah tuh, udah ada simbolnya baterainya masuk. Yuk, lanjut. Oke. 4. Sebentar, sebelum masuk ke gambar perseginya itu ada ketentuannya tuh Asyam. Sisi dari persegi itu warnanya hitam, tebal garisnya 2 piksel. Nah, ditaruh mana yo? Ada. Oh, Berarti harus nentuin apa dulu? bentar, Arsy. Oke. Pen size dulu dong. Yoi, jangan lupa nanti nggak sesuai sama Aduh, kriteria. kebalik. Pennya kebalik tadi. Oke, Pen size-nya berapa tuh? 2. 2 piksel. Habis itu enter. Color. Colornya, gambarnya warnanya hitam. Black. Black, yes. Udah selesai. For ini isunya juga. Sisa. Nah, pas banget tabnya tuh. Coba apa nih? Satu. Kenapa? Forward. Asyam. Forward. Enggak. Coba aku bisa. Mungkin penuh. Punya apanya? Patennya. Kan. Gambarnya. Right apa left ya? Kenapa? Right apa left? Uang ya. Terserah. Kalau Asyam berangkatnya dari mana dulu nih? Itu tergantung dari berangkatnya. Kalau forward langsung dia arahnya kemana? Ke kanan kan? Arahnya langsung kalau dia nggak ada settingan apapun, defaultnya adalah dia langsung bergerak ke kanan. Nah, terserah itu maksud Mister adalah tergantung dari kebutuhannya. Kalau dari lihat di gambarnya, kotaknya ada di bagian atas atau menggambarnya ke bawah? Yang diminta. Coba tes dulu. Coba. Dikasih aja. Tes dulu. Kalau mau dites panggil dulu dong fungsi perseginya. Itu kan fungsi. Kalau nggak dipanggil nggak muncul gambarnya. Oh iya. Dipanggil dulu di bagian bawahnya. Di baris ke 10 boleh, ke 11 boleh. Coba dulu. Nah. Aku gak bisa. Okay. Tunggu.
Dia harusnya ini left. Left Dia ya, left. bener. Oke. Nah, sekarang coba dilengkapi lagi. Aduh, kelebihan. Leftnya itu berapa ya? Kalau tegak lurus, sudut itu yang dipakai 90. Beloknya lurus. Patah gitu beloknya itu 90 derajat. Oke. Terus apa lagi? Perseginya udah itu aja kan? Oke, sekarang fungsi selanjutnya yang kedua. Udah harus ini. Yang kedua. Berarti aku balik lagi ke sini. Balik lagi kemana? Nah, dari sini lagi kita pakai def lagi. Yoi. Devnya pakai yang sekarang titik ya, gambar titik. Dot. Oh, dot boleh. Def dot. Dev dot. Biar simple aja. Oke. Pen up. Hmm. Duh. Terus go to. Asam sih udah banyak proyeknya yang pakai modul turtle, tapi belum ada yang salah sih sejauh ini. Guys. Nah, udah sempat di-share belum? Project-project Python-nya. Udah. 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 Banyak yang komen nggak? Asam waktu belum banyak sih. Oke. Nanti. Tapi project Flex Asam yang paling udah ada 1 komen. Oh iya. Wih. Mantap. Lanjutkan. Nanti biar bisa tetap ini. Bisa buat ngelatih kreativitas Asyam juga. Nanti ngomong-ngomong di project terakhir nanti kita itu di modul 4 akan menggambar pemandangan alam Asyam. Jadi, kenapa ini? Oh, kaget. Kirain ini ke-refresh sama Asyam. Di project terakhir nanti kita akan menggambar pemandangan kota. Kalau Asyam punya ide yang lain, boleh pakai pemandangan yang lain. Nih, Mister, ini salah satu apa tuh namanya? Ini apa tuh namanya? Mister coba nanti lihat ke chat. Asam ketik nama projectnya langsung ke private chat. Oke. Private chat langsung ke Mister Lukman. Oke. Ini di chat online lesson. Tunggu, Asam lagi bisa ngetik namanya. Nanti kalau Mister coba cari ini, soalnya Asam itu gak aktifin Remix untuk project ini. Jadi kemungkinan paling besar itu cuma ada 1 project Asam. Oke. Itu. Siap. Ntar Mister coba cek. Yang komen seingat Asam namanya Laraki Amina namanya. Oh iya. Itu ketentuannya jari-jari dari keliling adalah 3 piksel. Circle. Circle, habis itu 3. Harusnya ini udah bener sih kayak gini. Habis itu tinggal manggil fungsinya aja. Oke. Nah, kan gampang kan? Jadinya tinggal manggil fungsinya dan kita lebih enak kan mengoreksinya. Oh iya, fungsi persegi gitu. Oh iya, fungsi dot gitu. Kan enak. Selalu tabnya kelebihan terus ya Asyamnya. Dot. Asyam padahal udah mencet tab loh. Terlalu cepat. Loh. Apa yang harus ditambahkan untuk menahan si gambarnya? Ini kenapa? Kenapa ngehang ya? Kok nge-freeze nih di tempat Mister?
Halo Asyam, Eh, di sana aman nggak? Kok di sini gambar Asyam nge-freeze? comfort. Lupa sesuatu. Apa tuh? Mister, Mhm. lupa sesuatu. Apa yo? Yang lupa. Begin, feel, Yes. and feel. Betul Dan sekali. high turtle, exit on click. Yoi. Begin fill ada pasangannya ya. Pasangannya juga harus tepat nih penempatannya. Di mana pasangannya begin fillnya? And feel. Tapi begin feel-nya itu sebelum forward ya? Sebelum for, bukan sebelum forward. Sebelum menggambar persegi. Sebelum. Yes. Bagian. Berarti di sini itu sekali. Nah, di sini. Begin. Begin feel udah. Yes. Nah, end feel-nya itu Setelah pas banget satu. setelah kita menggambar. Tapi ini di dalam atau di luarnya for? Ya di situ betul. Di dalam atau di luar for ya? Di luar for. Apa? Di luar for. And feel abis itu yang terakhir and begin feel. Tulisannya. Apakah Apa? cara pemanggilan fungsinya kayak gitu? Penulisan fungsi. Oh ya. Baru nyadar. Nyadar. Nanti kena bad input. Tak sadar waktu. Oh iya. Udah 10:30 lagi. Aduh. Seru gak sih kalau belajar Python gini, Asyam? Seru. Seru ya? Alhamdulillah. Mister tuh kadang kalau seru kayak gini nih kadang lupa waktu juga sih. Harusnya abis ini ada exit on click. Yes. Apa aja tadi ketentuannya? Setelah exit on click ngapain lagi juga? High turtle. Yes. Good job. Cari perbedaan tadi. Hewan pupah ini kucing. Cari perbedaan. Ada perbedaan ya. Bingung. Aduh, kenapa turtle? Kenapa? Saya lupa nulis height-nya. Harusnya pelan-pelan diisi. High turtle. Yes. Sama. It. Kok jauh banget Asyam? 170 apa 70 Asyam? Good. Coba dicek lagi. Kok jauh banget? 170. 170 minus 50. Oh ya kan tadi aku nggak pakai ini, Mister. Aku pakai play biasa. Oh sebentar, itu titiknya. Lah. High turtle-nya. Coba. Bisa? Tapi kok masih belum bisa? Masih loading atau belum bisa itu? Sebentar. Coba dicek di automatic checknya. Apakah ada yang error? Udah berkali-kali. Kemarin minta tempe orek kering, pas tempe orek kering Itu kering. kenapa titiknya jauh banget ya? Bentar, Mister cek ya. Ini tapi parameter pesanannya udah dari sananya gambar titik di koordinat 170 minus 50, Mister. Bener sih. Gak bisa lanjut. Sebentar, Mister coba cek. Oh, sebentar. Asyam coba cek di bagian perseginya. Tuh kelihatan tuh. Baris Apaan? 10. Sini
Isi dari persegi berapa piksel? 200. 200. Asyam buat berapa piksel? 100. Itu yang bikin salah. Coba Mana makanya kelihatannya ada- kok jauh banget. Harusnya nggak jauh. Baru nyadar. Iya. Mister juga baru nggak tadi pas switch ke punya Mister tadi kan. Tenaganya Pas lah. Mister baca lah itu 200 soalnya. Oke, good. Nah, sekarang gambar persegi. Susunan perseginya itu dari besar, sedang, agak kecil, kecil. Algoritmanya kayak gitu. Sebenarnya itu gambarnya satu-satu ini Asyam. Persegi paling besar, habis itu persegi yang sedang, persegi yang agak kecil, habis satu lagi yang terakhir persegi yang kecil banget. Nah, sekarang coba cek di bagian soalnya ya. Asyam ini Mana? nggak ngerti ini. Parameter pesanannya tuh. Nah, gampang lah, cuman buat kotak-kotak aja. Tapi agak cute ya. Mana? Kita lanjut atau istirahat Ya dulu? udahlah. Oke, sebentar, coba Mister cek yang nomor 4. Nomor 4 aja deh, nomor 4. Parameter bintang, gampang. Kita coba aplikasikan yang nomor 4 dulu untuk yang Tapi bintang. Asyam nggak bisa lanjut. Oh iya ya, nggak bisa lompat Asyam ya. Yang punya teacher yang bisa lompat ya. Apa Mister? Apa yang ini? Aduh, untung aja. Yang ini dulu nih maksudnya. Yang apa? Apa yang ini dulu? Apa itu? Oh, ini ya. Apa? Ini. Yang terakhir ya, uji Sama. pribadi. Yang mana? Itu yang lesson berapa sih? Yang mana nih? Mister mau cek. Oh, yang ini, yang bagian bintang. Iya, bener. Bagian bintang kan? Nah, ya coba deh. Itu kayaknya mengurutkan kode doang deh, mengurutkan kode, terus ada paling cuma sedikit yang ngakut. Harusnya gini sih. Nah, yuk harusnya yuk. Ini salah gak sih, Mister? Salah. Seharusnya itu tuh udah ada, kalau Asyam sadar itu tuh indentansinya udah disesuaikan tuh. From turtle untuk import pertama, oke. Habis itu kedua kita buat fungsi segitiga. Nah, di dalam fungsi segitiga itu ada for in range. Mana yang komennya pas untuk for? Iya, betul. Kan kelihatan kan? Habis itu kita buat lagi kipasnya, kincir anginnya. Ada for in range 19. Oke, benar, nomor 4. Habis itu segitiga dipanggil fungsi segitiganya di red 20. Yes, coba. Harusnya itu udah benar sih. Hari lagi. Ya. Ya, for in range-nya di nomor 4, betul. Shift on click yang Tadi paling di nomor 5 salah. iya. Kalau ngambil bagus kalian ngambil. Itu udah disesuaikan sama Orang kadang warung nggak indentasinya, mau. jadinya enak tuh. Itu gunanya indentasi itu seperti itu, nggak hanya sekedar spasi doang, tapi ada maknanya. Wow. Museum ilusi optik sama Museum ilusi simbol optik. hipnotis. Jadi dia gambarnya semakin ke koordinatnya ditambah gitu, Asyam. Koordinatnya ditambah lagi, jadi nggak bentuk kotak bulat, jadi bentuknya kayak gitu. Maksudnya? Kita bacain dulu ya soalnya ya, biar kebayang nih. Sebentar, Mister belum buka. Ini kenapa putih bawahnya ini? Putih bawahnya di mana? Bawahnya putih. Gak apa-apa, biarkan aja, Mister. Oh, itu karena. Nih kalau Asyam ke bawah. Gak apa-apa, biarin aja, nggak ada masalah kok. Yang penting Apa nggak gimana, Mister? Asyam nggak bisa ngeliat apa? Nggak bisa. Nggak bisa apa? Itu kan parameter labirinnya yang kita pakai. Jadi kalau mau gambar, kita gunakan parameter yang ada di labirinnya. Yang pertama, tidak dibutuhkan untuk menentukan posisi awal. Berarti nggak perlu goto ya. Biarkan aja langsung forward. Pertama import dulu deh. Ya, oke.
Untuk import apa ya? Oke, kalau udah kita laksanakan langsung sesuai dengan instruksi yang pertama. Tebal garis 3 pixel. Yuk, coba langsung implementasi. Oke. Mister, tapi itu lihat nggak di paling bawah itu nomor 4. Gunakan perintah speed 10, tempatkan sebelum mulai menggambar pola. Jadi itu nanti harus di atas. Di gimana? Sebelum kita menggambar. Jadi barengan sama pen size juga boleh. Nanti setelah pen size di bawahnya speed. Atau speed dulu paling atas. Boleh. Gak apa-apa. Yang penting sebelum kita menggambar, Asyam. Ini kan masih inisiasi. Udah lanjut ya udah. Boleh. Speed di situ. Itu gak ada itu ya, gak ada perintah warna apa? Bentar, kita cek dulu. Gak ada tuh, gak ada perintah warna kayaknya. Cuman tebal garis, ya kan? Itu warnanya hitam juga, defaultnya hitam kan, nggak perlu dibuat black juga nggak apa-apa. Udah? Speednya berapa tadi? 10. Dan size-nya udah 3, oke. Di dalam declare, oke. Sekarang yang nomor 2, buat variabel untuk panjang garis. Berikan nilai awal 10. Oke, berarti buat variabel panjang. Maksudnya panjang garis, terserah mau kasih nama apa, Asyam. Mau kasih nama garis, mau kasih nama panjang, boleh. Atau panjang garis juga boleh. Berikan nilai awal 10. Panjangnya 10. G-nya kebanyakan. Nomor 3 kenapa ya? Iya ya, nanti bingung juga. G-nya ntar kebanyakan bingung loh. Oke. Satu lagi. Terus apa lagi? Berikan nilai 10, terdapat 25 bagian total di figur. Berarti ada repetisinya atau loopnya itu 25 kali. Oke ya. Nah, sekarang yang ketiga. Oke. Berarti kita buat for-nya. Tapi kita for in range dulu. Iya benar, kita buat for-nya. Berarti repetisinya ada 25. For in range ada 25. Ada 25. Nah, itu kalau kita lihat kan dia tuh sebenarnya panjangnya itu terus bertambah ya. Bertambah. Setiap dia muter bertambah. Jadinya dia akan terlihat seperti halusinasi gitu. Apa itu namanya? Kayak hipnotis gitu. Range-nya 25. Pada setiap program menggambarkan labirin di dalam loop akan berjalan 25 kali. Pada setiap langkah loop, bagian dari panjang sekarang digambar, lalu eksekutor memutar ke kiri. Berarti ke kiri ya, ke kiri 90 derajat. Dan menambahkan panjang bagian dengan 10. Oke, berarti apa dulu? Sebelum left. Lihat. Bagian dari panjang sekarang digambar. Bagian dari panjang sekarang digambar. Berarti ngapain dulu? Forward dulu. Ngeprint. Forward. Nah, pakai variabel yang panjang tadi, yaitu 10. Forward dalam kurung panjang. Jadi kita menggunakan variabelnya ya, Syam ya. Kemarin kan atau dari tadi kita masih menggunakan angka langsung kan. Sekarang kita gunakan variabel panjang supaya bisa dynamic. Nanti ukurannya. Nah, habis itu lalu eksekutor bergerak ke kiri 90 derajat. Oke. Dan menambahkan panjang dengan 10.
Nah, coba sekarang implementasi ke dalam code-nya. Menambahkan panjang sebanyak 10. Berarti panjang yang sebelumnya itu ditambah 10 tuh Asyam. Gimana penulisannya? Bagaimana cara merubah nilai variabel panjang yang awalnya 10 kemudian di Jadi panjang panjang oke. tambah 10. Gimana coba? Tambah sama dengan. Ini. Tambah sama dengan. Yes, benar. Jadi maksudnya itu tahu ya, panjang yang sekarang itu sama dengan panjang yang sebelumnya ditambah dengan 10. Jadi nanti kalau sebelumnya itu 10 ditambah 10 jadi 20. Nah, nanti selanjutnya juga sama. Sekarang 20, sebelumnya 20, sekarang jadinya berapa? Ditambah 10, 30 dan seterusnya terus ditambah 10. Terus apa lagi ketentuannya? Gunakan perintah speed. Tempatkan apa ini? Tempatkan sebelum oke, udah nggak ada lagi. Sekarang coba di run. Sesuai nggak gambarnya? Sebentar. Sebelum Tunggu dulu, Mister. Apa yang kurang ya? Lupa. Apa yo yang kurang? Yes. High turtle, jangan lupa. Karena kita udah belajar high turtle, jadinya itu biasanya nanti akan dijadikan salah satu fitur automatic checknya. Yes, good. Coba dicek dulu, bisa nggak? Selalu di situ. Jangan lupa. Nah kan, wis. Oke, good job. Mantap, harusnya sih bisa sih. Oke, nice. Oke. Asya mau nyoba sesuatu dulu sekali. Apa tuh? Coba soal atau nyoba apa nih? Di 55. Kayak piramida. Iya, kayak piramida. Kayak piramida, Mister. Ini ilusi optik namanya. Kalau dari tadi itu kalau kita ngelihatnya dari bawah itu kayak ruangan Asyam. Ruangan, ya kan, ruangan kotak yang menjorok terus ke dalam. Tapi kalau ngelihatnya itu kita ngebayanginnya dari atas, lihatnya dari atas, itu kayak piramida tuh. Bener nggak? Iya. Iya. Asyam save dulu ah. Okay. Lumayan untuk project. Sebenarnya ini udah ke save Asyam di punya Asyam tuh. Tapi coba aja di save lagi nggak apa-apa. Dikasih nama yang lain. Project Pyramid atau apa ya? Illusion Optical. Oh, aku tahu. Aduh. Udah, nggak apa-apa lah. Sudah? Aman? Ayo 3. Oke. Gimana nih? Ini kenapa gambarnya nge-freeze ya? Bentar, punya Mister gambarnya? Punya enggak kok, gak nge-freeze, Mister. Oh, memang belum diklik. Oke. Nah, ini nih. Gimana, mau dilanjut apa istirahat dulu? Udah 10:41 nih. Istirahat aja deh. Istirahat dulu ya. Nanti kalau ada yang susah atau kesulitan, seperti biasa ya Sam ya, nggak apa-apa lah. Ntar tanyain ke Mister ya. Lewat Instagram boleh atau WA juga boleh. Oke. Jadi Asyam hari ini. Asyam hentikan berbagi ya. Oke, sip. Mister mau wrap up lagi aja ya. Oke, hari ini berarti kita sudah menyelesaikan tugas-tugas untuk melakukan
efisiensi code di dalam Turtle ya, modul Turtle yang kita pelajari kan. Nah, di sini kita sudah implementasikan efisiensi code untuk apa tadi? Persegi, segitiga, terus apa lagi tadi ya? Segi 6, bintang, ya kan? Di PowerPoint tadi sedikit ada gambarannya. Dan kalau mau gambar bintang, itu kita bisa pakai sudut 144 derajat. Nah, terus apa lagi? Untuk pembuatan fungsi, itu kita coba usahakan dibiasakan ya Asyam ya. Jadi kalau ada soal nanti apapun itu, mulai dari modul sekarang, modul Turtle, kalau bisa dibuat fungsi, kita buat fungsi. Contohnya tadi Asyam udah buat terkait dengan fungsi persegi, fungsi dot ya. Penulisannya ya yang teliti ya Asyam ya. Fungsi ada titik duanya di belakang, for juga ada titik duanya di belakang, yang teliti lagi. Kemudian for loopnya juga ada 2 macam ya yang mau kita pakai, dan konsepnya sama. Mau itu dipakai di Turtle, mau dipakai di perulangan biasanya yang kayak ngeprint kalimat dan sebagainya, itu sama. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak Asyam yang masih bingung terkait dengan loopnya di dalam Turtle? Apa ada yang lain yang mau ditanyakan? Aman? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak Nggak ada, ada. Mister cukupkan dulu. Asyam cuma lagi setting avatar aja. Oke. Oke, kalau Lagi gitu lihat-lihat Mister cukupkan avatar. dulu ya lesson untuk siang hari ini. Terima kasih Asyam Kenapa sudah juga bergabung bersama Kok dengan ada yang Mister. hilang? Oh ini. Nanti kalau ada pertanyaan, Iya. Asyam bisa langsung WA ke Mister atau pakai Marsagramnya ya. Oke, goodbye Asyam. Have a nice day. Bye. See you next week. Assalamualaikum. Goodbye. Nama siapa?